Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niken Kusumawardhani, SE MSc AKSIE, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Repa Agustina dengan NPM akhir 037. Tanpa berlama-lama lagi, saya mulai saja presentasi pada hari ini. Yang pertama ada pengertian. Konsolidasi adalah proses penggabungan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan menjadi satu kesatuan. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan dan kinerja grup perusahaan. Konsolidasi dilakukan jika induk perusahaan memiliki lebih dari 50% saham anak perusahaan dan mengendalikan operasionalnya. Namun, jika induk hanya memiliki pengaruh signifikan tanpa kontrol penuh, maka digunakan metode ekuitas, bukan konsolidasi penuh. Dengan memahami proses ini, pemangku kepentingan dapat melihat kondisi keuangan grup secara lebih akurat. Selanjutnya ada dampak konsolidasi pada laba bersih. Laba konsolidasi dihitung dengan menggabungkan laba perusahaan induk dan anak perusahaan. Setelah dikurangi eliminasi transaksi antar perusahaan, jika induk tidak memiliki kepemilikan penuh, maka bagian laba yang menjadi hak kepentingan dan pengendali harus dipisahkan. Contohnya, jika induk memiliki 80% saham, anak perusahaan dan laba perusahaan adalah senilai 1 miliar rupiah, maka 800 juta rupiah menjadi bagian induk. Sementara 200 juta rupiah dialokasikan untuk kepentingan non pengendali. Dengan perhitungan ini, laporan keuangan konsolidasi dapat mencerminkan distribusi laba yang sebenarnya dalam kelompok usaha. Selanjutnya ada kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali adalah bagian kepemilikan saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk. Dalam laporan keuangan konsolidasi, KNP dicatat sebagai bagian dari ekuitas, bukan sebagai kewajiban. KNP juga mempengaruhi pembagian laba bersih konsolidasi, di mana laba dibagi antara pemegang saham induk dan KNP sesuai dengan proporsi kepemilikan. Selain itu, dalam pembagian dividen, perusahaan harus mempertimbangkan bagian yang menjadi hak KNP agar distribusi keuntungan tetap adil dan sesuai dengan struktur kepemilikan. Selanjutnya ada implikasi konsolidasi. Kontrol merupakan faktor utama dalam konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi hanya dilakukan jika perusahaan induk memiliki kontrol atas anak perusahaan. Namun, jika kontrol hilang, maka anak perusahaan harus dikeluarkan dari laporan konsolidasi dan dicatat sebagai investasi. Dalam praktiknya, proses konsolidasi menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan standar akuntansi antar negara bagi perusahaan yang beroperasi secara global, serta kompleksitas dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dalam grup. Oleh karena itu, konsolidasi memerlukan ketelitian agar laporan keuangan tetap akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif mencakup seluruh pendapatan, keuntungan, dan kerugian yang tidak termasuk dalam laba bersih. Ini meliputi selisih kurs, perubahan nilai aset keuangan, serta keuntungan dari revaluasi properti. Dalam laporan laba rugi komprehensif, laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya harus disajikan secara terpisah. Tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kinerja perusahaan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami dampak keuangan yang lebih luas di luar laba operasional. Selanjutnya, pengakuan aset dan liabilitas dalam konsolidasi. Dalam proses konsolidasi, aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat akuisisi. Jika terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar, selisih tersebut dapat dicatat sebagai goodwill. Penilaian aset yang akurat sangat penting karena dapat mempengaruhi laba bersih dan ekuitas perusahaan. Jika terjadi penurunan nilai aset, maka harus dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan konsolidasi agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan lebih transparan dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Lalu ada eliminasi transaksi antar perusahaan. Eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi sangat penting untuk menghindari penggandaan pendapatan dan beban. Contohnya, jika induk menjual barang ke anak perusahaan, keuntungan dari transaksi ini harus dieliminasi agar tidak menyebabkan overstatement laba. Beberapa jenis transaksi yang harus dieliminasi meliputi penjualan dan pembelian antar perusahaan dalam grup, pinjaman serta pembayaran bunga antar entitas,
dan dividen yang diterima induk dari perusahaan. Dengan melakukan eliminasi ini, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat dan tidak bias oleh transaksi internal. Yang terakhir ada kesimpulan. Konsolidasi laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran keuangan yang akurat bagi pemegang saham dan investor. Dalam proses ini, kepentingan dan pengendali harus diperhitungkan dalam laba bersih dan ekuitas agar mencerminkan distribusi kepemilikan yang sebenarnya. Pengakuan aset dan liabilitas juga harus disesuaikan dengan nilai wajar untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya. Selain itu, eliminasi transaksi antar perusahaan dalam grup sangat penting untuk menghindari distorsi yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.